Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dika Yanti dengan stambuk F1C1190065. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan ini merupakan proses pengubahan ukuran makanan dari semula yang berbentuk besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik. Proses pengunyahan dalam mulut dan pencampuran makanan dengan enzim pencernaan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil, sedangkan proses pencernaan kimiawi yaitu perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim pencernaan. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya, organ-organ pencernaan. Terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur juga mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Kedua ada tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring ini merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot esofagus. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya yaitu lambung. Lambung ini merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terdapat sistem pencernaan mekanik, di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida, dan lipase gastrik. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, ileum, usus penyerapan. Usus halus adalah tempat sebagian besar pencernaan dan penyerapan berlangsung. Di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Usus besar. Usus besar merupakan organ pencernaan yang terhubung dalam usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu pertama ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum sebagai tempat penyimpanan feses sementara waktu. Yang terakhir ada anus. Anus di sini berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Seperti sariawan. Sariawan itu disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Sembelit juga disebabkan itu karena kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar. Diare, yaitu feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Appendistis, radang usus buntu. Peritonitis itu infeksi pada rongga perut. Dan sirosis hati, yaitu radang pada hati. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.